Bagaimana itu kita bisa mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu punya anak? Ya, kita tolak itu dan itu tidak benar. Itu sudah penistaan. Oleh karena itu kami berharap ini penegak hukum sekalipun ini tidak akan dilaporkan sekalipun sebagai orang Kristen. Penegak hukum harus ambil sikap. Harus ambil sikap. Kami kutuk keras. Ustadz Kainama mesti dicuci kembali otaknya. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum Bishim Habasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para subscriber, pencinta channel Injil Habaget, Ketua DPD HIMNI Lampung, pengurus PGI Lampung angkat suara mengenai Ustadz Kainama yang dikenal dengan istilah Ustadz K atau Bang K. Pengurus PGI Lampung menyoroti betapa luar biasanya hinaan yang dilakukan oleh Bang K terhadap kekristenan. Nah, dan pengurus PGI Lampung juga meminta kepada pihak yang berwajib supaya Bang K ini diproses secara hukum. Bahkan perlu otaknya itu dicuci kembali agar bersih, suci, kembali ke fitrah. Nah, ini yang diharapkan oleh pengurus PGI Lampung. Dan tentunya ini semua diharapkan oleh seluruh orang Kristen yang ada di Indonesia. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu di bangsa dan negara ini tentang penistaan agama, proses hukum seolah-olah tidak berlaku bagi mayoritas, terutama sekali bagi para mukallaf. Tidak berlaku. Kita sangat sering menonton, melihat, menyaksikan, mendengar bagaimana hinaan mereka tentang kekristenan, caci maki mereka, olok-olokan mereka tentang Alkitab. Apakah diproses, disentuh hukum? Tidak. Sudah dilaporkan malah tidak diproses Bapak Ibu. Apalagi yang tidak dilaporkan seperti Bang K. Ketua pengurus PGI Lampung meminta supaya diproses. Memang tidak dilaporkan katanya. Tidak dilaporkan. Bagaimana diproses? Dilaporkan saja sulit untuk diproses. Apalagi tidak dilaporkan. Nah, hanya kita mengharapkan, hanya kita meminta, memohon kepada pihak yang berwajib supaya diproses. Apakah diproses? Tidak akan diproses. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, para pencinta channel Injil Habaget, itulah yang terjadi di bangsa dan negara kita. Kita lihat saudaraku, diproses tidak akan diproses. Tetapi itulah pengharapan daripada pengurus PGI Lampung. Sekalipun tidak diproses, pengharapan besar beliau sangat mengharapkan supaya bangkai ini diproses. Setidaknya dibina lah. Bahkan kita tidak juga pernah melihat ada pembinaan mu'alaf. Justru yang sering kita lihat itu pembiaran. Kenapa saya katakan pembiaran? Karena setiap hari kita melihat di media sosial bagaimana olokan mereka terhadap iman kekristenan, hinaan mereka terhadap iman kekristenan, terhadap Alkitab. Ini membuktikan bahwa mu'alaf ini tidak pernah dibina oleh pemuka agama. Kalau dibina, tidak mungkin mu'alaf itu menghina imannya yang lama, Alkitab, Tuhan Yesus. Tidak mungkin. Seharusnya Bangkai dan teman-temannya belajar Islam, belajar tentang sejarah Islam, belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar tasawuf, belajar nahwu saraf, belajar kitab-kitab kuning, agar semakin mantap di dalam Islam, semakin dekat dengan Tuhannya, semakin mantap ketakwaannya kepada Tuhannya, dan semakin taat di dalam agamanya. Ini setiap hari sibuk membahas Alkitab. Sementara bagi mereka itu Alkitab sudah dipalsukan, tetapi selalu ayat Alkitab yang mereka baca. Nah, mana Majelis Ulama Indonesia? Mana pemuka agama? Kenapa dibiarkan? Kenapa tidak dibina? Jangan nanti ketika kami membahas, kalian dengan serentak secara berjamaah teriak holol darah, teriak nama Tuhan di persimpangan jalan,
dengan harapan dan tujuan agar pihak yang berwajib, pihak hukum, mentangkoi kami. Sementara di pihak kalian seperti ada pembiaran. Jangan seperti itu. Inilah yang dinamakan dengan hukum penistaan agama di bangsa dan negara kita. Hukum penistaan agama seolah-olah seperti saya katakan tadi hanya berlaku untuk minoritas. Nah, seperti perempuan yang berjilbab beberapa hari yang lalu kan, bagaimana dia mengolok-olok Yesus, menghina Yesus. Nah, ketika kita soroti, mereka berkata mereka itu lagi berdakwah. Berdakwah kok dengan menghina, mengolok-olok agama lain, membela agama, beribadah kepada Tuhannya, beribadah kepada agamanya dengan cara mengolok-olok iman orang lain, beribadah kepada Tuhannya dengan cara mengolok-olok kepercayaan orang lain. Nah, ini tidak boleh dibiarkan seperti itu. Tunjukilah bahwa agama yang kalian anut itu adalah benar-benar rahmat bagi semua orang, bagi semua golongan dan bagi semua agama. Ya, karena rahmatan lil alamin, bukan hanya rahmatan untuk satu golongan saja, tetapi semua. Jadikan seperti kata Alkitab, kasihilah sesama manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Sesama manusia, mau golongan apapun dia, yang namanya manusia harus dikasihi. Sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri, sebagaimana engkau tidak mau orang lain lakukan terhadapmu, jangan engkau melakukan terhadap orang lain. Nah ini, maka dari itu Bapak Ibu, kalau saya kembali ke Alkitab, ketika mereka meninggalkan firman Tuhan, ketika mereka meninggalkan Alkitab, saudara, secara otomatis cahaya Tuhan itu, cahaya Injil itu sudah tidak ada lagi di dalam hati dan pikiran mereka. Sudah tidak ada lagi cahaya yang menerangi hati dan pikiran mereka. Ketika cahaya ilahi itu tidak ada lagi dalam hati dan pikiran seseorang, maka orang tersebut melakukan hal-hal yang tidak pantas dilakukan. Kalau dipikir-pikir dan dipikir-pikir, hatinya itu sadar terhadap apa yang dilakukan. Tetapi karena tidak ada Roh Kudus yang mengingatkan, sehingga kebablasan di dalam dia melakukan segala sesuatu. Contohnya di dalam menghina iman orang lain, mencaci maki, mengolok-olok iman orang lain, yang tidak ada di dalam Alkitab pun dipaksakan harus ada. Ini kerjaan Bangke dan teman-temannya. Apa yang tidak ada dalam Alkitab dipaksakan harus ada. Nah ini, maka seperti kata pengurus PGI Lampung tadi, otak si Bangke itu harus dicuci ulang, dibersihkan, hatinya dibersihkan. Nah kenapa? Karena cahaya ilahi sudah tidak ada lagi yang menerangi hati dan pikirannya. Nah yang kedua, tidak ada lagi petunjuk bagi dia. Ketika petunjuk itu tidak ada, sehingga dia tersesat. Ketika dia tersesat, dia hantam kiri, hantam kanan, hantam depan, hantam belakang. Nah, seolah-olah menurut dia itu apa yang dilakukan itu benar. Lagi-lagi, kenapa pemuka agama membiarkan hal ini terjadi? Tidak ada pembinaan terhadap mu'alaf-mu'alaf ini. Nah, yang selanjutnya, tidak ada diajarkan dengan pengajaran yang benar bahwa menghina agama lain itu tidak boleh. Di dalam kekristenan, saya sangat mengalami sendiri. Gembala saya, mentor saya, itu selalu telepon saya ketika saya offside di dalam saya menyampaikan sesuatu di media sosial. Beliau selalu ingatkan. Bahkan ada banyak pendeta teman-teman yang mengingatkan saya agar berhati-hati. Yang kedua, jangan offside di dalam menyampaikan sesuatu di media sosial. Tetapi Bapak Ibu, kita tidak pernah melihat
bagaimana mereka itu ada yang ngerim setiap apa yang mereka sampaikan bila itu sudah offset. Dibiarkan, ada pembiaran. Maka setiap hari kita lihat hinaan, cacian, makian dari pihak RT 066 untuk tentang kekristenan. Saya tidak tahu apa yang membuat mereka begitu benci tentang kekristenan. Kenapa? Apakah gara-gara kita tidak mengakui nabi mereka sehingga mereka begitu benci terhadap kita? Atau apakah gara-gara banyaknya orang murtad di bangsa dan negara ini sehingga mereka kalang kabut, lalu mereka mengolok-olok, menghina iman kekristenan dengan tujuan dan harapan agar tidak ada orang yang murtad dari agama dan iman kepercayaan mereka. Tetapi kita lihat semakin parah hinaan dan caci maki mereka tentang kekristenan, semakin banyak orang murtad. Setiap hari kita mendengar orang murtad. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu, dalam bulan ini ada lagi orang dari Sam Mekah percaya kepada Yesus Bapak Ibu. Kita tidak expose, ada lagi. Nah, bahkan saya tanggal 7 nanti berangkat ke Aceh, melakukan pelayanan penginjilan dan memberikan pembekalan kepada teman-teman yang ada di Aceh, serta menguatkan orang-orang yang baru percaya kepada Yesus Kristus yang ada di Aceh. Nah, serta mengajarkan Islamologi kepada mereka. Dan bagaimana cara kita bertanya jawab dengan para guru palsu, cikgu palsu, dan nabi-nabi palsu yang selalu hadir di tengah-tengah umat percaya. Nah, kembali ke topik pembicaraan Bapak Ibu. Pengurus PGI Lampung memohon, meminta supaya bangkai diproses dengan hukum. Saya tidak yakin itu diproses. Yang pertama, tidak dilaporkan. Yang kedua, kalaupun dilaporkan, tidak yakin juga saya diproses. Sudah tidak dilaporkan, dan dilaporkan pun belum tentu diproses. Sudah banyak bukti. Nah, Bapak Pendeta Murawali sudah melaporkan juga seorang mukallaf, sampai hari ini nggak diproses. Sampai malam ini tidak diproses. Nah, jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, para pencinta siaran Injil Baget, tugas kita bersaksi, memberitakan Injil, mengajak orang untuk kembali ke jalan yang benar, mengajak orang untuk kembali ke jalan Shiratal Mustaqim, mengajak orang untuk kembali ke jalannya Tuhan. Ayo, yang belum percaya, tempatkan hati dan pikiran saudara di tempat yang netral, dan buka sedikit ruang hati dan pikiran saudara, lalu terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau memang belum bisa terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pikirkanlah baik-baik bagaimana cara saudara untuk masuk surga. Siapa Juru Selamat saudara? Siapa yang memberikan jaminan kepastian keselamatan kepada saudara? Ini yang perlu saudara renungkan. Assalamualaikum bisim Hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bisim Adonai Yesus Hamasyah. Urwah Kudes memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus di dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara. Terima kasih. Terima kasih, kesempatan baik. Saya ingin jelaskan bahwa ada begitu banyak YouTube yang beredar, YouTube atas nama Ustadz Kainama. Saya melihatnya sudah offside. Ini sudah di luar kelas 5. Ini sangat menista agama Kristen. Bagaimana itu bisa mengatakan bahwa Tuhan Yesus punya anak? Ya, kita tolak itu, dan itu tidak benar. Itu sudah penistaan. Oleh karena itu kami berharap ini penegak hukum, sekalipun ini tidak akan dilaporkan sekalipun sebagai orang Kristen, penegak hukum harus ambil sikap. Kami kutuk keras. Ustadz Kainama mesti dicuci kembali otaknya. Kalau dia ada rasa sakit hati kepada orang Kristen atau rasa cemburu, jangan sampai offside melakukan hal-hal yang tidak benar. Pernyataan beliau sangat sedih. Dia tidak mengerti kekristenan. Barangkali dia mungkin dari Kristen, tapi saya katakan dia dangkal sekali mengerti kekristenan. Sehingga ketika dia tidak Kristen lagi, dia mengatakan hal-hal yang dia sama sekali tidak mengerti.
Nah, saya berharap pada yang bersangkutan agar belajar saja agama yang sedang dia anut hari ini. Jangan campuri agama Kristen, karena Anda nggak mengerti sama sekali. Ya, dan ini offside. Kita berharap sebelum umat Kristen marah, kalau pemerintah, polisi ambil sikap, ya, segera ditangkap ini tidak benar. Terima kasih.